Nama saya Tukiman. Saya orang Jawa. Usia saya masuk 75 tahun. 75 ya. Itu di Nusantara. Setiap tanggal 1 Suro saya selamatan di perempatan jalan dan diberikan jalan. 1 Suro tahun baru Suro. Kemarin tanggal 1 Januari tahun baru Masehi saya mengikuti sampai jam 12. Saya membeli tempat trompet, saya tiup jam 12 jam 00 nanti terus saya pakai topi kerucut. Saya pakai itu. Dan pada jam 00 saya mendengarkan lonceng gereja, teng 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 teng. Dan saya melihat bola api mercon yang tinggi itu di dunia. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku saya itu termasuk orang yang bersyukur tahun baru? Yang kedua, pertanyaannya adalah, perilaku saya itu baik atau salah atau terpuji karena saya orang Islam Nusantara? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Membahas atau mengulas tadi itu mengenai syukur ini Pak. Dan senjata umat Islam itu kan ada dua Pak, sabar dan syukur. Ya. Karena apapun yang terjadi yang menimpa diri kita, maka hadapilah dengan kedua ini. Nah, tapi dalam tadi, ini hadisnya ya dari itu aja bahwa kita itu harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, terus sabarnya gimana Pak? Karena kan harus sabar dan syukur. Karena kalau menurut orang yang sudah punya sudah dalam gimana itu pemahaman mengenai syukur itu lebih dalam lagi. Kalau kita sudah mengeluarkan senjata sabar buat orang-orang yang sudah tinggi ilmunya, itu malah disyukuri Pak. Karena apa? Kadang-kadang yang membuat yang menurut kita itu ujian, menurut kita itu penderitaan, itu pada akhirnya sebetulnya itu adalah jalan menuju ke kesuksesan, kenikmatan atau apalah namanya yang membuat kita itu bersyukur. Jadi saya ingin pencerahan dari Pak Ustaz Marfiq ya mengenai ini Pak. Dimana kapan kita bersyukur, kapan kita bersabar. Karena kembali lagi tadi, kalau kita sebagai orang awam tentunya menganggap ujian, bahwa kesusahan itu ujian, kesusahan itu penderitaan, kesusahan itu harus dihadapi dengan kesabaran. Kami bagi orang-orang yang sudah makom yang kelas tinggi Pak, seperti bahwa ini, itu kan ujian, cobaan itu sudah menjadi makanan sehari-hari, sehingga yang keluar bukan sabar tapi syukur, sehingga memaknai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah ini, bahwa kita itu harus selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Itu adalah tingkat pemahaman mengenai syukur yang paling tinggi menurut saya. Ya. Mohon pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus, Ibu. Banyaklah bersyukur ketika bahagia. Banyaklah berdoa ketika bahagia. Karena selama ini hanya orang-orang yang kurang cerdas bersyukur ketika bahagia. Hanya orang yang kurang cerdas ketika bersyukur ketika susah, ya, susah berdoa macam-macam. Ini salah, menurut saya. Berdoa yang baik itu berarti kita
kita tuh sehat, kita tuh punya harta, maka itu kita berdoa terus. Karena itu dapat Allah, ya. Maka tafsirnya yang di hadisnya tadi itu bersyukur dalam segala kondisi, maksudnya adalah bersyukur ketika kita di bawah, ya bersyukur dan bersabar. Manifestasi bersyukur adalah kesabaran yang tinggi, ya. Bagaikan ulul azmi, ya, ulul azmi, ya. Jadi sabar yang tinggi itu sabar ketika kita tuh sedang susah, ya sabar. Itu mensyukuri. Kenapa mensyukuri tiba itu? Filosofinya ibu, ketika kita kakinya digantung, tangannya digantung di rumah sakit, nggak bisa omong, ya. Tapi hati kita, otak kita masih bisa sabar, bisa menemani, bersyukurlah ketika sakit itu. Bersyukur. Kenapa? Disitulah proses dosa kita dihapus oleh Allah. Jika kita nanti di yaumul masa, itu dosa kita hilang semua. Dia akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, hamba bersyukur dosa kita sudah habis di dunia ketika Engkau jadikan musibah kami. Dan sekarang saya sudah tidak ada lagi. Ketika sowan kepada Allah sudah tidak ada dosa lagi. Jadi kesabaran yang tinggi adalah kesabaran karena kita selalu mensyukuri nikmat Allah dalam segala kondisi. Iya Pak Dur. Jadi kondisi apapun, jangan bersyukur karena nikmat Allah. Ketika susah pun, ya Allah, terima kasih Engkau datangkan sakit pada hamba. Berarti Engkau telah mengambil seluruh dosaku. Hamba bersyukur. Tapi tidak ada orang seperti itu. Hanya orang punya ilmu yang bisa begitu itu, yang paham. Dia ini bersyukur karena nikmat yang dibawa Pak Nur. Tapi ketika nanti ketika nikmat itu nggak ada, ya bersyukurlah. Semuanya bersyukur, ya. Jadi saya pernah cerita di sini masalah sakra manunggaling manungso. Itu kayak roda berputar, kadang di atas, wah dia bangga di atas itu dengan kedudukan, dengan kekuasaan, dengan harta melimpah, dengan anak yang hebat. Salah ini, ya. Ketika dia baru naik pada Allah, ya. Ini yang salah. Ketika atas itu banyak berdoa, dan juga yang tadi yang saya katakan di sini. Nah, ini ya, ini diawalihim. Ketika di atas itu kita bersyukur sabar diawalihim ini, jangan hartanya. Kalau misalnya hari ini ada kereng, itu masuk ke harta itu karena kita. Oh ternyata yang ikut piknik nanti tanggal 1 Februari, Pak Risut. Tanggal berapa? Banyak orang-orang lu apa, ya, yang keberatan biayanya. Kalau berulang 300, ya ini yang online juga ada yang ikut soalnya. Kan maka banyak ikut, ya. Semoga ada donatur meringankan. Itu tidak bersyukur, membagi kebahagiaan dengan meringankan beban orang tua apa yang nggak mampu untuk membayar terlalu mahal. Mau uang sama istriku sama anakku, tapi kok berat ya donatur. Bagi Pak Risma nggak berat, betul nggak? Bagi saya nggak berat, tapi bagi yang lain ada yang berat. Maka kuota seket rabar nggak penuh karena insya Allah hari ini diputuskan agar lebih ringan, bisa 200 atau 250 paling tinggi, ya. Yang ikut dia penuh kuotanya 50. Yang kedua, rakyat cuma pertanyaan selalu menggelitik. Pernah saya kirim di grup, ya, di grup itu apa? Di grup itu apa yang tadi? Ini kalau saya ingatkan, ya, di balik lonceng ini adalah trompet. Ya, ini ya, sama. Kemudian ini api. Ya, ini semua lambang-lambang bukan agama Islam, ya. Jadi semua agama Majusi itu api. Trompet agama Yahudi, lonceng agama depan itu. Kita atas malah trompet. Ya. Itu jadi kalau kita pakai topi itu tasabuh. Nah, tasabuh itu meniru budaya yang bukan budaya Islam. Itu dosa, haram. Ya, nyumet lilin, kemudian apalagi ikut pawe pakai topinya apa itu? Sato apa tuh? Hah?
Santa Claus. Ya itu kan semua dosa semua haram semua itu, ya. Nah, itu syukuran di perapatan itu Hindu, ya, anisme, dinamisme. Jangan tinggalkan semuanya, ya. Ibu ya Pak, ya cuma paham itu. Dia tanya untuk yang lain, ya, saya paham itu. Barangkali itu deh, Bapak Ibu sekalian, barangkali cukup karena masih ada acara tunggal yang lain itu nanti tak serang dingin bentlengnya. Moga dinikmati sama-sama. Untuk selanjutnya silakan pengurus untuk ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang oleh yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Barusan kita dengarkan tausiah subuh tentang ketiga syukuran yang dibawakan oleh Bapak Haji Umar Asidik dan Ibu Siti Alfiah, Hajah Siti Alfiah. Kita pesankan di dalam hati dan niat itu kita amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.